Oke sobat, jadi setelah kita membuat database-nya, sekarang kita akan mulai menampilkan data-data dari database kampus ke halaman web menggunakan script PHP. Oke, jadi seperti biasa kita harus membuat sambungan dulu ya, atau koneksi dari database ke web servernya menggunakan script PHP. Oke, jadi di sini sudah saya buka Sublime Text ya. Jadi langsung saja sebelum kita buat code untuk sambungan ya atau koneksinya, kita simpan terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita buat folder baru dengan nama mahasiswa. Oke, jadi dalam folder mahasiswa ya, dalam htdoc kita buat nama filenya adalah sambung. Oke, sekarang baru kita buat code-nya. Oke, langsung kita tambahkan tag penutup PHP-nya. Kemudian kita buat variabel baru dengan nama koneksi. Kita menggunakan fungsi MySQL ya, MySQL di connect, langsung pilih saja. Kemudian kita masukkan nilai parameternya. Yang pertama yaitu lingkungan ya, tempat kita akan menjalankan aplikasinya, yaitu di lokal. Kemudian parameter yang kedua adalah username. Passwordnya kita kosongkan ya. Kemudian nama database-nya adalah kampus. Oke, jadi sampai di sini sebenarnya sudah selesai ya koneksinya. Namun ada kalanya kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan ya, terjadi gagal koneksi, kita bisa menambahkan semacam error handling ya, sehingga bisa menampilkan pesan kesalahan ketika terjadi gagal koneksi. Ya, jadi kita masukkan ke dalam kondisi ya, case kalau misalnya terjadi gagal ya. Kalau misalnya tidak terjadi gagal koneksi ya, berarti berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Ya, jadi di sini ada fungsi khusus untuk menangani koneksi atau error. Oke, seperti ini fungsinya. Kemudian di sini kita berikan semacam pesan ya, ketika misalnya terjadi kesalahan ya, terdapat kesalahan. Oke, ini udah tersedia ya, tinggal kita panggil. Oke, jadi lebih kurang seperti ini untuk file sambung.php ya, yang akan kita gunakan untuk koneksi ke database-nya. Oke, sekarang kita akan beralih ke file utama, yaitu file index. Kita buat file baru. Oke, di sini kita beri nama index.php ya, seperti biasa. Kemudian langsung kita buat code-nya.
Oke, jadi karena kita akan menggunakan beberapa komponen ya dari HTML, maka di sini kita tambahkan tag HTML. Kemudian body. Kemudian kita gunakan heading H3 saja ya, supaya tidak terlalu besar hurufnya. Data kuliah semester genap ya. Oke, ini hanya contoh. Kemudian kita akan pindah baris ke bawah 2 kali biar kelihatan ya. Oke, seperti ini. Oke, ini bukan di depan tapi di belakang ya, jadi sorry. Kita pindahkan dulu. Kemudian data yang akan kita tampilkan dari database kampus, layoutnya ya, kita akan menggunakan tabel. Jadi kita tambahkan tabel. Kemudian untuk bordernya, biar tidak terlalu besar ya, kita berikan nilai 3. Kemudian untuk judul setiap kolom data yang akan ditampilkan, jadi kita tambahkan PR seperti ini. Kemudian yang pertama ya, jadi kita hanya akan menampilkan beberapa data saja ya, jadi tidak semua data dari tabel yang akan kita relasikan ya. Jadi kita balik ke command prompt dulu, kita lihat data apa saja yang bisa kita tampilkan. Oke, jadi kita use kampus. Oke, jadi kita lihat tables. Oke, pertama select bintang from dosen, select bintang from kuliah, kemudian yang terakhir dari tabel mahasiswa. Oke, jadi ini data-datanya. Nah, untuk tabel dosen kita hanya akan menampilkan NIDN-nya saja ya. Kemudian untuk tabel kuliah kita akan menampilkan nama kuliah dan kelas. Kemudian untuk tabel mahasiswa kita hanya akan menampilkan NIM-nya saja ya. Jadi kita mulai seperti ini, jadi NIDN, kemudian nama kuliah dan kelas, NIDN, nomor induk dosen ya. Oke, bisa kita kemudian nama kuliah, kemudian kelas, kemudian dari tabel mahasiswa kita akan menampilkan
NIM ya, NIM mahasiswa ya, nomor induk mahasiswa. Oke, jadi kira-kira seperti ini judul untuk setiap kolom dari tabelnya. Selanjutnya kita akan mulai membuat query ya. Jadi di bawah sini kita akan menutup dulu ya. Sorry, bukan menutup tetapi membuka tag PHP ya, karena kalau kita sudah bermain di query hanya bisa dikenali pada script PHP ya. Kalau di HTML itu ya kita tidak bisa melakukan query ya. Kemudian ya langsung saja di sini kita buka seperti ini. Kemudian pertama kita include terlebih dahulu file sambung ya, karena koneksi tadi ada di dalam file sambung. Include nama filenya yaitu sambung.php. Kemudian di sini kita akan membuat variabel baru yang nama variabelnya adalah rajin ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi untuk melakukan query MySQL query ya, MySQL query. Kemudian nilainya yang pertama kita panggil variabel sambung yang ada di dalam sambung.php. Sorry, bukan sambung tetapi koneksi ya. Jadi koneksi koma diikuti dengan query-nya ya. Jadi di sini select pertama dari tabel dosen ya. Jadi kita select dosen titik NIDN koma, kemudian dari tabel kuliah titik nama kuliah ya. Jadi tidak ada spasi ya, tidak boleh. Kemudian masih dari tabel kuliah dot kelas. Jadi hati-hati ya, teliti saja membuat query-nya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kemudian yang terakhir yaitu dari tabel mahasiswa ya, mhs.nim. Oke, jadi semua data-data yang akan kita panggil itu sudah kita ketik. Kemudian selanjutnya sebenarnya query ini sudah kita coba buat ya ketika kita di command prompt-nya ya sebelumnya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. From, jadi kita panggil ketiga tabelnya, yaitu tabel dosen, kemudian kuliah, dan MHS. Tambahkan clause-nya where. Nah, jadi tadi kita sudah membuat primary key, kemudian foreign key. Nah, di sini gunanya adalah untuk mengkoneksikan masing-masing tabel yang akan kita relasikan. Ya. Yang pertama yaitu dari tabel dosen. Jadi tabel dosen yang berada di sebelah kiri. Dosen dot, kita lihat foreign key-nya. Di sini ada kode kuliah ya. Jadi kode kuliah sama dengan kode kuliah yang ada di tabel kuliah sebagai primary key ya, kuliah dot kode kuliah tambahkan n. Kemudian sekarang kita akan mengkoneksikan tabel
kuliah dan mahasiswa ya. Sekarang tabel kuliah yang berada di sebelah kiri. Oke, saya ini kan dulu ya. Oke, sekarang tabel kuliah yang berada di sebelah kiri, kuliah titik kode kuliah sama dengan MHS titik kode kuliah ya. Jadi awas jangan sampai terjadi kesalahan ya. Kita lihat lagi di tabel mahasiswa, di sini ada juga kode kuliah. Oke, jadi query-nya lebih kurang seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya tinggal kita tampilkan data-data yang nantinya berhasil diekstrak ya melalui query ini di tabelnya ya. Nah, karena data-data yang akan ditampilkan banyak ya dalam bentuk larik atau elemen, maka di sini kita bisa menggunakan fungsi yang namanya MySQLiFetchArray ya. Dan fungsi ini perlu kita masukkan ke dalam pengulangan ya. Nah, pengulangan di sini kita akan menggunakan while ya. Oke, jadi sekarang kita panggil dalam bentuk variabel yang baru. Misalnya kita di sini kita buat variabel k ya. Jadi variabel k kita gunakan fungsinya. Oke, kita panggil rajin ya sebagai nilai parameter dari fungsi MySQLiFetchArray ya. Oke, kemudian setelah berhasil nanti dipanggil, baru di dalam sini akan kita ekstrak ya data-data dari masing-masing tabel yang tadi sudah kita relasikan. Nah, namun di sini sebelumnya karena nanti kita akan banyak bermain di code PHP-nya, jadi untuk query-nya ini kita tutup terlebih dahulu. Kemudian di sini mulai kita tampilkan datanya. Oke, kita buka tag PHP yang baru, langsung tutup aja ya biar nanti nggak ketinggalan. Oke, kita menggunakan echo, kemudian panggil variabel k untuk menampilkan datanya. Oke, jadi lebih kurang seperti ini ya. Ya, tapi belum kita tulis di sini ya data-datanya. Nah, sekarang kita Oke, jadi sekarang kita sebutkan ya data-data yang akan kita tampilkan. Yang pertama yaitu NIDN ya. NIDN, atau ini boleh kita hapus dulu ya, kita kosongin biar kita copy dulu. Oke, satu lagi. Oke, seperti ini. Yang pertama NIDN, kemudian nama kuliah, kemudian kelas, yang terakhir yaitu NIM. Oke, jadi
data-data yang akan kita tampilkan sudah lengkap. Kemudian selanjutnya di bawah sini kita akan membuat link ya. Jadi link ini nantinya akan kita gunakan untuk melakukan update dan delete data yang sudah di insert ya ke dalam tabelnya. Tapi untuk insert kemudian update dan delete untuk saat ini belum akan kita buat, mungkin akan dikerjakan di video-video yang berikutnya ya. Jadi untuk saat ini kita buatkan saja dulu linknya, baru nanti ketika kita lanjut itu tidak repot lagi ya membuat link, tinggal membuat file sambungannya saja ya, file update, delete atau insertnya saja. Kemudian ya di sini kita buatkan dulu linknya. Nah, di sini yang akan kita jadikan key adalah NIDN ya. Atau jangan NIDN tetapi kode kuliah. Oke, jadi di sini yang akan kita jadikan key adalah kode kuliah. Berarti tadi di atas sini ya, kita boleh menambahkan kode kuliah dari tabel kuliah ya. Jadi kita tambahkan dulu di sini kuliah dot kode kuliah koma seperti ini. Kemudian di sini kita jadikan sebagai penanda ketika kita akan melakukan update atau delete ya. Jadi kita panggil kode kuliah sama dengan PHP, kemudian kita tampilkan nilai dari kode kuliahnya ya, variabel K, kemudian kita panggil di dalamnya kode kuliah. Oke, udah langsung ditampilkan. Oke, jadi lebih kurang seperti ini. Kemudian kata yang akan dijadikan link ya, yaitu update. Oke, ini kita hapus dulu ya. Oke, jadi lebih kurang seperti ini.
Oke, boleh kita periksa lagi apakah masih ada kesalahan. Oke, jadi udah benar. Ya, sekarang tinggal kita lakukan copy paste untuk link delete-nya. Oke, jadi ini kita ganti ya delete ya, walaupun filenya belum kita buat ya. Jadi kita buat nanti belakangan ya di video-video berikutnya. Kita masih menggunakan kode kuliah. Kemudian ini kita ganti dengan delete. Oke, bisa kita periksa lagi apakah sudah benar semuanya. Oke, ini saya lupa menambahkan tag ya untuk PHP-nya. Oke, seperti ini. Jadi tag pembukanya, kemudian ini adalah tag penutupnya. Oke, kemudian selanjutnya kita tutup ya. Ini belum kita tutup. Oke, ini dalam satu sel, jadi tidak perlu TD ya, kita gabung aja. Oke, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ya baru kita tutup untuk TD-nya di bawah sini. Kemudian TR sudah selesai. Kemudian setelah TR kita tambahkan tag pembuka PHP ya. Jadi kita perlu menutup dulu. Untuk kurung kurawal yang ini belum kita tutup ya. Jadi kurung kurawal hanya dikenali di dalam tag PHP, kita tutup. Jadi kemudian selanjutnya penutup tabelnya ya. Oke, udah langsung ya. Kemudian body, yang terakhir HTML. Oke, jadi lebih kurang seperti ini code-nya ya, masih sangat sederhana dan mudah dipahami. Oke, mungkin demikian ya tutorial belajar cara bagaimana menampilkan data di halaman web. Tutorial basic dari script PHP kali ini. Semoga sharing ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.